Halo Book Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder Smart Reading 4.0 dan channel Bicara Buku. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas tuntas buku ini, Range karya David Epstein, saya akan memperkenalkan lagi kredo baru channel Bicara Buku, yaitu jangan beli buku sebelum mampir di channel Bicara Buku. Ya. Oke, sahabat sekalian, hari ini saya akan mereview sebuah buku yang telah saya tunjukkan tadi yang berjudul Range, ditulis oleh David Epstein. Mengapa menguasai beragam bidang bisa membuat kita unggul di dunia yang mengedepankan kekhususan bidang. Nah, teman-teman sekalian, dari judulnya kita sudah bisa menebak bahwa isi buku ini intinya adalah mencoba membandingkan apakah mengkhususkan diri pada bidang tertentu atau melakukan spesialisasi sejak dini itu lebih baik dibandingkan menguasai beragam bidang pada usia tertentu dan kemudian melakukan pengkhususan ketika kita sudah mencapai usia tertentu, dan disertai dengan banyak sekali bukti-bukti, hasil-hasil riset dan juga wawancara dari David Epstein kepada para maestro di berbagai bidang. Dan makanya di buku ini, teman-teman sekalian, kita akan menemukan banyak sekali kisah-kisah yang membandingkan bahwa di setiap bidang selalu ada orang yang muncul sebagai bintang atau sebagai maestro yang melakukan pengkhususan bidang, tetapi jauh lebih banyak yang menjadi bintang atau maestro di mana mereka sebelumnya menguasai banyak bidang sampai kemudian mereka mengkhususkan diri pada bidang yang mereka geluti. Nah, teman-teman sekalian, pada bagian awal David Epstein di dalam buku ini membandingkan dua jalan dari dua gagasan besar tadi yang direpresentasi oleh dua atlet yang bisa kita sebut bintang pada olahraga masing-masing, yaitu Tiger Woods di dalam olahraga golf dan Roger Federer di dalam olahraga tenis. Nah, keduanya adalah maestro di dalam olahraga, tetapi melalui jalan yang berbeda. Jalan Tiger, yaitu bagaimana Tiger Woods dibentuk, sudah diperkenalkan dengan stick golf oleh orang tuanya ketika bahkan dia baru belajar berdiri. Dan dalam setiap perkembangannya, beberapa bulan, 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, Tiger Woods adalah orang yang dibentuk secara spesial dengan terus mengajarkan dan melibatkannya di dalam permainan golf, sehingga pada usia 4 tahun dia bahkan sudah tidak bisa dikalahkan oleh pemain golf orang dewasa yang biasa-biasa saja, dan pada usia 10 tahun dia sudah mampu mengalahkan ayahnya yang juga seorang master di dalam olahraga golf. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah satu contoh bagaimana membentuk maestro dengan melakukan pengkhususan bidang sejak dini. Dan ada beberapa contoh yang lain tentu saja di bidang olahraga seperti Serena Williams di tenis, dan juga di dalam bidang seni, di dalam bidang sains, dan banyak bidang yang lainnya juga kita akan temukan. Tetapi David Epstein juga menjelaskan bahwa ternyata jauh lebih banyak yang tidak terekspos, orang-orang yang menjadi maestro di bidangnya, yang justru tidak mengalami pengkhususan bidang sejak dini. Jadi beberapa di antaranya lebih banyak justru menemukan passionnya dan kemudian menghasilkan masterpiece dari keahliannya justru setelah mereka berusia 16 tahun ke atas. Artinya pada masa kecil mereka sampai mereka berusia 16 tahun, mereka mencoba banyak hal, termasuk para pemusik, para olahragawan, dan juga para saintis. Sebagian di antara mereka justru menjadikan keterampilan atau pengetahuan di luar bidang yang mereka kuasai saat ini, itu justru membantu bagaimana mereka menjadi bintang, bagaimana menjadi master di bidangnya. Dan ini jumlahnya jauh lebih banyak meskipun tidak banyak diceritakan menurut David Epstein. Misalnya Roger Federer yang merupakan jalan Roger, seorang maestro di dunia olahraga tenis, justru berbeda jalannya dengan yang dilakukan oleh orang tua Tiger Woods. Jadi di masa kecil, Roger sudah diperkenalkan dengan hampir semua bentuk olahraga dan orang tuanya tidak memaksakan untuk fokus kepada olahraga tertentu. Dia bermain bola, dia bermain tenis meja, bermain ski, dan banyak sekali jenis olahraga yang lain, sampai kemudian dia akhirnya menyadari bahwa dia begitu menyukai olahraga yang berhubungan dengan bola. Dan kemudian ternyata di kemudian hari, di usia belasan tahun, dia mencoba untuk mengasah kemampuan tenisnya. Tetapi yang menarik adalah dalam pengakuan Roger Federer bahwa justru pengalamannya dengan menggunakan bola pada olahraga yang lain membantu Roger Federer untuk ekspor atau ahli atau master di dalam olahraga tenis, karena itu memperkuat koordinasi antara mata dan tangannya, sehingga
justru itulah yang kemudian membentuknya menjadi seorang maestro di dalam olahraga tenis. Dan ada banyak olahragawan yang lain teman-teman sekalian yang menggunakan jalan Roger ini, yang justru tidak dibentuk secara khusus sejak usia belia di berbagai bidang, yang ternyata justru maestro ketika mereka menginjak usia dewasa. Dan rata-rata mereka mengaku bahwa pengalaman mereka dengan bidang-bidang yang lain yang mereka lakoni, yang mereka pelajari, itulah yang sangat membantu mereka sehingga mereka bisa master di bidang yang mereka kuasai saat ini. Jadi sebuah rekomendasi sederhana dari kesimpulan buku ini sebenarnya untuk para orang tua dan juga pendidik adalah agar menunda pengkhususan bidang pada anak-anak atau di usia dini, sehingga mereka bisa experience dengan banyak sekali pengalaman dan juga mendapatkan banyak pengetahuan sebelum di usia tertentu nanti mereka akan menspesialisasikan diri pada keahlian tertentu. Dan inilah yang akan lebih banyak membantu mereka di masa depan, di mana batas antara satu pengetahuan dan pengetahuan yang lain justru semakin kabur dan justru terbangun dengan kolaborasi pengetahuan atau kolaborasi bidang seperti yang kita lihat saat ini. Misalnya seandainya orang-orang pada dunia kesehatan misalnya yang menguasai ilmu biologi misalnya tidak berkolaborasi dengan pengetahuan komputerisasi dan teknologi, ya boleh jadi model dunia medis kita saat ini masih model yang lama gitu kan. Tetapi karena dia dimix dengan temuan-temuan teknologis dan juga komputerisasi, akhirnya kita melihat justru banyak sekali alat-alat yang kemudian memudahkan pekerjaan para dokter karena bantuan dari alat-alat teknologis yang tumbuh justru bukan dari bidang kesehatan atau di dalam sains biologi. Nah teman-teman sekalian, sehingga salah satu gagasan yang ditantang oleh ide David Epstein ini adalah gagasan bahwa expertise itu, keahlian, maestro itu dibentuk dengan melalui latihan selama 10.000 jam. Banyak sekali contoh yang disajikan oleh buku ini, baik itu data, hasil-hasil riset, bagaimana pengkhususan bidang memang berhasil tapi tidak memiliki statistik dalam jumlah yang banyak, sehingga boleh dikatakan jauh lebih banyak orang yang akhirnya melakukan pengkhususan bidang sejak dini justru gagal dan tidak menjadi maestro di bidangnya. Dan itu adalah hasil riset gitu. Justru sebagian besar master-master di bidang tertentu termasuk olahraga, seni, sains dan sejenisnya lahir dari orang-orang yang mencoba beragam bidang, mencoba beragam keterampilan, mencoba beragam pengetahuan, dan kemudian pada usia dewasa mereka justru mulai mengkhususkan diri dan ternyata mereka master di bidang itu. Termasuk yang dirilis oleh para periset dari Jerman ketika memperkenalkan skuad timnas Jerman 2014 yang menjuarai Piala Dunia. Secara statistik, pemain-pemain mereka pada dasarnya adalah para pemain yang tidak dilatih secara terstruktur atau terlembaga sejak belia, sejak masih muda, dan kemudian mereka menjadi juara Piala Dunia. Yang terjadi justru mereka adalah anak-anak yang bermain olahraga apa saja, termasuk di jalanan dan berbagai macam olahraga, termasuk di dalamnya bola, dan kemudian mereka menemukan keahliannya secara perlahan-lahan di bidang sepak bola, tetapi mereka tidak melakukannya secara terstruktur. Mereka bermain di jalanan dan berbeda dengan anak-anak yang lahir dari akademi sepak bola. Yang menarik juga yang dijadikan sebagai salah satu contoh oleh David Epstein di dalam bukunya teman-teman sekalian, yaitu bagaimana teori tentang bumi dan planet-planet lain mengitari matahari yang diperkenalkan oleh Copernicus pada awalnya bukan berasal murni dari ilmu astronomi. Meskipun Copernicus adalah seorang astronom, tapi dia juga adalah seorang hakim, dia adalah seorang politisi, dia adalah seorang pendeta, dia adalah ahli matematika, bahkan dia adalah seorang tabib gitu. Dan justru dengan berbagai keterbatasan untuk membuat sebuah kesimpulan tentang bagaimanakah cara kerja tata surya dan juga planet-planet di galaksi kita, dia menggunakan banyak sekali analogi-analogi yang justru tidak berdasarkan disiplin ilmu perbintangan. Dan ini kemudian dilanjutkan teorinya oleh Kepler dengan penemuan teori yang jauh lebih maju lagi, dan ternyata Kepler membangun gagasan-gagasannya bukan dari ilmu astronomi, tetapi menggunakan berbagai macam analogi dari disiplin ilmu yang lain. Jadi misalnya ketika membayangkan tentang planet-planet mengelilingi matahari,
yang pada awalnya mereka imajinasikan adalah ada sebuah roda yang digunakan oleh planet-planet ini bergerak, dan ketika ada meteor yang jatuh yang cukup besar yang mereka saksikan, gagasan tentang roda-roda ini yang merupakan analogi dari kehidupan nyata yang biasanya kita lihat itu kemudian terbantahkan. Kemudian dia menggunakan konsep roh, menggunakan konsep jiwa. Jadi alam semesta ini memiliki roh atau jiwa sehingga dia hidup seperti manusia. Kemudian lebih maju lagi dia menggunakan konsep daya atau energi. Kemudian menggunakan konsep bagaimana energi magnetik itu muncul pada magnet, dan seterusnya sampai kemudian dia menemukan teori yang kita kenal sekarang ini, bahwa semua pergerakan tata surya kita disebabkan oleh energi yang disebut gravitasi. Nah, teman-teman sekalian, sehingga David Epstein mengatakan bahwa kita tidak bisa membayangkan bagaimanakah kemudian perkembangan ilmu pengetahuan kalau kita terus-menerus melakukan spesialisasi dan mendewakan spesialisasi ini, sementara banyak hal yang justru bisa kita temukan sebagai sebuah inovasi ketika kita menggabungkan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain yang terlihat pada dasarnya tidak memiliki hubungan, tetapi ketika muncul persoalan, banyak persoalan bisa selesai pada satu disiplin bidang ilmu, justru solusinya berada di disiplin ilmu bidang yang lain. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali contoh-contoh yang ditunjukkan oleh David Epstein dalam buku ini, dan menurut saya meskipun tebal, isinya hanya sekadar ingin membuktikan bahwa gagasan menguasai banyak bidang itu pada usia tertentu, terutama sejak dini dan sampai usia dewasa, itu jauh lebih memberikan manfaat dan juga memberikan potensi yang lebih besar di kemudian hari, terutama melihat pada sisi dunia modern kita saat ini, di mana batas-batas antar pengetahuan antar bidang itu semakin hilang, sehingga mereka yang mencoba banyak bidang justru akan tertolong pada bagaimana mereka menghadapi kehidupan era modern saat ini dan yang akan datang. Teman-teman sekalian, menurut saya bukunya luar biasa, recommended untuk kita baca. Paling tidak kalau dari sisi saya, ini menjadi sebuah input agar saya juga terhindar menjadi orang tua yang mengejar-ngejar spesialisasi pada anak-anak saya. Dan karena itu, menurut saya, ini saran saya nih, ada baiknya kita membiarkan anak-anak kita mengeksplorasi banyak sekali pengetahuan dan keterampilan, toh pada akhirnya semua itu akan bermanfaat di kemudian hari ketika mereka telah menemukan expertise-nya. Teman-teman sekalian, demikian dari saya, sampai jumpa pada review buku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Dan ingat kembali ke kita, jangan beli buku sebelum mampir di channel Bicara Buku.